أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terima kasih saya ucapkan pada Bapak moderator yang saya sanjungi. Saya cuba-cuba juga mengingati pantun dari Malaysia kerana mau mengimbangi kudrat dan tenaganya di atas pentas ini ya. Tapi pesan orang tua saya, kalau kita ini juga harus jadi orang muda yang sedar diri. Kalau nggak ada kemampuan, jangan dicuba-cubai. Barisan para narasumber yang saya sanjungi, orang-orang hebat, bapak-bapak kiai pimpinan di JIC, barisan para penganjur acara ini yang saya kasihi, teman-teman, saudara-saudara, adik-adik, anak-anak, sahabat-sahabat, ladies and gentlemen, semua yang hadir yang saya kasihi sekalian. Saya kira saya mau memulakan ruang ini dengan mengucapkan terima kasih kepada Upin dan Ipin. Kerana sepanjang tempoh saya berarena di negara-negara ASEAN ya, sejak 2007 sampai sekarang, khususnya dalam hal-hal silaturahmi komunitas masjid di ASEAN. Saya mendapati perbicaraan atau bicara saya di Indonesia ini banyak terbantu oleh Ipin dan Ipin ini. Jadi tidaklah begitu ganjilnya Malaysianya katanya ya. Jadi walau bagaimanapun saya kira sudah tentu bahasa saya ini saya sedikit bimbang jika terdapat salah erti, salah tafsir itu, salah maksud mungkin pada setengah-setengah bahasa yang akan saya gunakan. Saya mohon ampun dan maaf terlebih dahulu. Dan saya lihat ada juga tetamu daripada Jepang dan negara-negara lain mungkin yang hadir. Saya bisa berbahasa Inggeris tapi nampaknya majoritinya itu lebih kepada pemuda Indonesia. Jadi saya cubalah berbahasa Indonesia seboleh yang mungkin, sambil saya selit-selitkan pesan Pak Kiai tadi, bahasa Melayu asli juga tempat saya menghadirkan diri. Baik, sesungguhnya ini adalah satu ruang yang amat saya sanjungi, yang amat saya titik beratkan, berat hati saya untuk hadir ini kerana tajuknya ini. Tajuk ini bukan tajuk ringan ya. Ini adalah tajuk yang apa yang kita diskusikan ini adalah perihal masa depan. Apa yang kita diskusikan ini adalah perihal yang amat serius, yang membutuhkan kita menghadirkan solusi-solusi yang begitu spesifik dan juga praktikal. Karena akhirnya kita tidak mahu kalau boleh kita jadi seperti mungkin para ahli yang bicaranya begitu berapi dan punya dasar-dasar tertentu, tetapi kita tidak bisa menzahirkan solusinya. Harapan saya semoga kehadiran atau buah bicara yang saya berikan ini bakal memberikan solusi kepada apa yang kita ada pada hari ini. Saya juga yakin saya akan ambil pendekatan atau angle yang saya familiar dan yang saya rasa boleh saya kongsikan bersama dengan audiensi di sini pada hari ini, terutama mewakili pemerhatian saya di rantau negara ASEAN ini terutama, dan juga seluruh dunia. Dan daripada itu mungkin kita ambil atau pelajari apa yang bisa kita gunakan untuk tempat kita di Indonesia,
terutamanya khusus untuk golongan pemuda. Dan saya meneliti juga para narasumber saya mempunyai kekuatan-kekuatan yang berbeza di bidang yang juga berbeza. Jadi saya pun tidak sabar lagi untuk nak mendengar bagaimana Bapak Dr. kita dengan kemahiran dan juga ilmunya. Begitu juga anak muda luar biasa di sisi kepimpinan atau pemerintahan negara ini. Kita lihat di akhirnya bagaimana kita rumuskan permasalahan ataupun peluang yang kita ada di hadapan kita. Sebelum saya mula dengan lebih jauh, saya ingin membuat sesuatu pengakuan personal, iaitu kita bicara tentang media sosial. Tetapi sejak tahun 2013, saya telah menggagaskan satu eksperimen kecil untuk saya dan beberapa kumpulan saya. Apabila terdapatnya permintaan yang begitu besar tentang keperluan kita hadir di alam maya. Jadi, kalau kita semua ada HP sekarang, jika Bapak Ibu boleh, anak-anak para hadirin boleh mencari nama saya, itu di ini sudah pasti yang dilihatnya nanti kebanyakannya saya itu di Google. Itu pencariannya itu di Google, di laman web. Tetapi kalau diteliti di media sosial, Bapak, Ibu, adik-adik, semua, saya tidak kelihatan di media sosial. Kalau ada pun di media sosial itu adalah yang kendaliannya bukan daripada usaha khusus berbanding dengan era ini. Bermaksudnya begini, Bapak Ibu. Sewaktu kita menghadapi zaman ini, saya berhadapan dengan satu tesis. Apakah boleh kita hidup? Apakah boleh kita meneruskan perjuangan? Apakah boleh kita berjalan seiringan dengan yang lain apabila kita tidak berada di media sosial? Itu yang pertama soalannya. Yang kedua, kalaupun tidak boleh, berapa jauh kita akan ketinggalan? Berapa jauh kita akan tersisih dengan orang lain, terbuang daripada masyarakat jika kita tidak mempunyai media sosial? Ini saya ada beberapa jawapannya yang mungkin saya akan rangkulkan nanti sekalian supaya kita bisa di sebalik kita bercerita tentang keadaan sekarang, kita juga bisa menjadikan pencetus atau model-model yang terkeluar daripada apa yang selalunya dibicarai umum. Contohnya, saya mulai hari ini kalau kita tidak bermedia sosial, lihat aja tadi Bapak staf ahli daripada Menpora pun udah begitu aktif dia. Saya nggak punya akaun TikTok. Saya juga nggak punya akaun Twitter. Saya ada Facebook yang saya buka sejak seberapa lama, Pak? Yang ada entah tahun bila. Cuma Instagram itu ada staf-staf saya yang sudah merayu-rayu, Pak Doktor, kamu ini minimal Instagram. Jadi karena bahagian saya ini di bahagian kedoktoran, maka ada dan bahagian ilmu saya ini adalah ilmu kedoktoran spesialis tulang anak, pediatric orthopedics, my subspecialty. Jadi terdapat kebutuhan yang begitu mendadak di negara saya. Jadi ada permintaan, tolong Dr. Nawar, biarlah minimal Instagram. Dan saya juga adalah seorang pelajar politik. Ya, saya masih belajar bagaimana mata pelajarannya ilmu politik ini. Turun di lapangan melihat bagaimana keadaan di negara saya, di tempat saya. Di situ juga ada permintaan, Dr. Nawar, mustahil kalau nggak ada media sosial. Bagaimana orang akan mengenali kamu dan sebagainya. Maka yang ada itu pun adalah hasilan daripada staf-staf ataupun bikinan daripada teman-teman yang membantu. Begini. Saya mulakan begini karena saya sudah melihat tadi apa yang dibicarakan oleh Pak narasumber Pak Samsudin tadi yang awal. Kita sekarang, realiti kita sekarang, yang dekat itu sudah jadi jauh, yang jauh itu sudah jadi dekat. Yang ada itu sudah jadi tidak ada.
Yang tidak ada itu seolah-olah adanya banyak. Contoh, kita nggak punya teman, tapi kalau friend di Facebook itu ribuan. Tapi kita kesunyian di dalam bilik, tapi sebenarnya kita punya banyak aktivitas yang tidak mampu membiarkan kita sunyi. Itu maksud saya. Kita berada di dalam satu zaman atau satu era yang hampir kontradiksi kepada apa sebenarnya yang berlaku. Ini sebenarnya adalah yang berlaku kepada kita pada hari ini. Saya tinggalkan kesan-kesan secara menyeluruh yang lain, terutama dari segi industri-industri dan sebagainya. Kerana hari ini kita membicarakan peran pemuda, jadi saya ingin mengambil pendekatannya terhadap pemuda-pemuda yang ada di hadapan saya dan juga yang berada secara offline, yang berada online bersama kita. Jadi, di mana arah tuju kita? Apakah kita akan harus terhanyut dengan peristiwa ini ataupun kita masih dapat mencari jawapannya? Jadi di sinilah saya merasakan ada beberapa ciri-ciri penting yang kita boleh belajar daripada media sosial ini, iaitu yang akan saya letakkan nanti di dalam saranan saya, bagaimana kita memberikan solusi-solusi tadi. Apabila kita berbicara tentang tiada lagi jarak dan sempadan geografi, dahulunya ini adalah satu cabaran yang besar. Contohnya negara Indonesia yang mempunyai ribuan pulau, ya, dari Sabang ke Merauke. Di tengah-tengahnya ribuan pulau. Bagaimana perkara ini dulu bisa terkoneksi? Tidak ada cara lain selain daripada menaiki bot atau sampan atau perahu atau feri. Kemudian datangnya industri penerbangan, maka melalui pesawat terbang. Tetapi sekarang perkara ini sudah menjadi satu lumrah. Kita dapat saja pergi ke mana-mana. Itu kalau menggunakan teknologi yang ada itu, kita bukan sekadar boleh sampai melalui kenalan-kenalan yang ada, tetapi juga kita bisa melihat jalannya, fotonya, kedudukannya dengan begitu tepat, dan maklumatnya ini hanya berada di hujung jari. Ini sebenarnya adalah satu paradigma yang dihadapi oleh pemuda. Dan kebanyakan pemuda, jika tidak dipenuhi dengan ilmu dan kecukupan diri yang cukup, maka mereka tercari-cari, di mana letaknya saya. Di sinilah saya merasakan peran kita yang paling penting untuk semua orang adalah untuk membantu golongan muda menemui jati diri mereka dahulu. Siapa mereka? Siapa aku? Di mana aku berada? Apakah bidang ataupun industri, apakah yang menyebabkan aku boleh memberikan sumbangan kepada orang lain? Jadi di sini saya menyarankan, ataupun apa yang saya lihat di sini, supaya pemuda ini menggunakan media sosial, industri revolution ini untuk membina atau melabur atau meningkatkan jati diri kita dahulu. Hanya apabila pemuda mempunyai bidangnya sendiri, bahagiannya sendiri, maka barulah dia bisa untuk meletakkan dirinya nanti di dalam satu ruang yang begitu luas di dalam media sosial. Dan saya merasakan jika kita sudah sampai ke tahap ini, anak-anak muda kita ini bisa mendunia dengan begitu mudah. Daerah kita, ASEAN ini, para hadirin yang saya hormati, our region is very rich of cultures and education and knowledge. Daerah kita, negeri kita ini teramat kaya dengan pelbagai budaya dan ilmunya. Contoh daripada ilmu membikin keris, membikin bot, ilmu memasak, ilmu membina rumah, segala-galanya kita sebenarnya amat kaya berbanding dengan daerah-daerah lain di seluruh dunia. Saya mengambil kira ini kerana dalam negara ASEAN yang 10 di rantau ini, bukan sekadar kita mempunyai kurang lebih 600 juta penduduk
Tetapi kita juga mempunyai polarisasi bangsa, bahasa yang amat pelbagai. Di sinilah terletaknya sebenarnya kekuatan kita. Apabila kita mahu pergi mendunia, kita harus mempunyai satu apa yang kita panggil kalau bahasa di sini mungkin apa tu ya, secara lokalnya kebijakan di lokal ini. Local wisdom, ya. Kearifan lokal ya ini. Apabila kita sendiri sudah begitu kuat, begitu bijaksana dengan cara kita menakrifkan apa yang kita ada di sekitaran kita ini secara lokal, maka kita tidak akan gundah gelana atau rebah apabila kita berhadapan dengan dunia. Keadaan sekarang mungkin menyebabkan kita terkejut, ya. Tiba-tiba kita sudah mendunia. Anak-anak kecil kita atau diri kita sendiri apabila sudah berada dengan HP ini, kita ni sebenarnya di hujung jari kita ini adalah dunia. Jadi jangan kita sampai terkejut, dan tidak mustahil saya nyatakan. Para pemuda kita sekarang sudah banyak yang bukan sekadar terkejut, tetapi sudah menerima beberapa kejutan listrik yang luar biasa apabila sudah berhadapan ini saban tahun. Tadi Bapak Moderator menyatakan ada beberapa istilah negatif ataupun ruang yang negatif. Saya mengambil pornografi umpamanya. Hari ini perkara ini sudah tidak terhindari lagi. Jadi bagaimanakah kita menghadapi fenomena ini sedangkan kita secara peribadi belum cukup kuat untuk menanganinya secara lokal atau diri kita sendiri. Di sinilah saya lihat, ya, fenomena yang berlaku ini sebenarnya bukan sekadar di Indonesia, di Malaysia. Di mana-mana, Filipina, Cambodia, tadi Bapak Samsudin, itu pemandangan di kedai-kedai, di restoran-restoran itu, apabila keluarga keluar makan bersama, masing-masing memegang HP itu bukan sekadar di sini, tetapi di mana-mana di seluruh dunia. Dan hal inilah yang sebenarnya menjadi kita membuka satu lagi ruang, bukan sekadar kita tidak bersedia secara lokal, tidak bersedia secara jati diri lokal kita untuk menghadapi dunia, kita juga kerana media sosial ini kita sudah kehilangan nilai-nilai yang dahulunya kita utamakan. Terutama perihal budi pekerti, adab, berbicara, menghormati orang tua, apatah lagi beragama. Jadi hal ini telah menyebabkan hilangnya adab, hilangnya budi bahasa, hilangnya sopan santun pekerti, dan hilang juga nilai-nilai agama. Ini adalah cabaran besar untuk pemuda. Karena orang muda ini sudah tahu waktu ini adalah waktu gelora yang amat besar, yang amat membutuhkan kita supaya mencari keputusan-keputusan penting dalam hidup. Berapa banyak contohnya orang-orang muda sudah bertemu jodoh di arena sosial. Tapi begitu juga terlalu banyak kajian menyatakan bahawa pertemuan di media sosial ini juga yang tidak kekal lama. Kalau di Malaysia hampir 40% daripada anak-anak muda yang lepasan SM17 apa di sini, ya, SMA sudah tidak mahu meneruskan pelajaran ke peringkat college atau universitas lagi kerana dipengaruhi oleh para influencer di media sosial yang sudah mendapatkan sumber keuangan. Apa guna saya jadi doktor? Apa guna saya jadi engineer? Apa guna saya belajar untuk pekerjaan-pekerjaan lain yang hanya memberikan sedikit wang, sedangkan influencer menjadi YouTuber, menjadi menghimpun pengikut-pengikut di Instagram dan sebagainya bisa memberikan saya lebih banyak wang. Jadi ini adalah satu fenomena yang amat besar kerana pendidikan, mencari akhlak, jati diri, dan mohon maaf bagi saya yang paling penting adalah nilai-nilai nasihat yang terdapat di dalam agama sudah mula hilang. Baik. Bagaimana peran kita yang perlu ada? Karena masa yang terhad ini saya ingin tuntaskan apa yang ada di dalam catatan saya ataupun perhatian saya.
Setiap daripada komunitas kita, anak-anak muda, harus menggunakan peluang ini di dalam ruang yang terbuka luas ini untuk menjadi apa yang saya panggil sebagai pencetus, apa yang saya panggil sebagai hero atau heroin, atau apa yang saya panggil sebagai representatif, perwakilan. Kita harus memikirkan anak muda untuk berada di dalam ruang ini. Gunakan media sosial, tapi tampilkan diri kamu, tampilkan diri kita sendiri supaya kita menjadi pencetus-pencetus baru. Contohnya, jika kita di arena sosial itu belum ada orang yang mempunyai bacaan Quran yang sedap contohnya. Sekarang sudah mula ada. Kita bisa senang aja untuk belajar taranum, untuk bacaan yang baik. Malah sudah ada website-website tertentu, portal-portal tertentu yang boleh menyebabkan kita mengaji Al-Quran dengan mendapat sanad-sanad tertentu daripada negara Timur Tengah. Jadi ini adalah satu bidang yang maksud saya contoh bidang yang kita boleh mencari ruang supaya kita menjadi pencetus. Anak muda seharusnya mengambil peran ini menghadapi era globalisasi, menghadapi era media sosial 5.0 ini, di mana sepatutnya kita sudah menjumpai keharmonian atau keseimbangan di dalam segala hal. Keseimbangan ini adalah satu peristiwa atau satu keadaan yang amat sukar kita cari. Sama ada di sektor industri, sama ada sektor keluarga, sama ada di sektor pendidikan, sektor politik, pemerintahan negara. Mencapai keseimbangan adalah satu perkara yang susah untuk kita pelajari. Tetapi inilah jalan yang kita harus temui, dan saya menyarankan anak muda sesiapa sahaja supaya kita menjadi pencetus di dalam bidang-bidang kita sendiri. Jadi untuk anak-anak muda di Indonesia itu kadang-kadang atau di mana-mana, saya sendiri merupakan hasil daripada sistem pembelajaran yang secara tradisional. Ayah dan ibu saya tidak boleh membaca dan tidak boleh menulis. Mereka tidak langsung ke sekolah secara rasmi di Malaysia. Tetapi melalui sistem pendidikan, apabila saya bertemu jati diri tadi, ayah saya mengajarkan saya tentang bermain pisau, cara menggunakan barang peralatan tajam. Jadi akhirnya saya bertemu, di sini rupanya saya menggunakannya menjadi doktor ahli bedah. Ibu saya mengajarkan bagaimana teknik untuk mendodolkan anak untuk secara pandai kita bermain dengan anak-anak, maka saya menjadi pakar ahli bedah tulang spesialis anak. Jadi inilah yang maksud saya, yang kita menemui jati diri tadi. Sekarang ilmu sudah di hujung jari. Apa sahaja yang anak muda inginkan sudah bisa kita pelajari, tidak seperti zaman ahenda-ahenda kita dulu yang perlu berusaha untuk jalan jauh dan mencari guru-guru tertentu. Saya sendiri pun tadi sebelum datang sudah mula boleh menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kenapa? Karena di hujung jari aja lagu Indonesia Raya itu sudah bisa saya praktiskan. Jadi tidak ada lagi masalah ataupun had ataupun sempadan atau batas untuk kita mencari ilmu. Jadi gunakan, saya rasa peran anak muda yang saya sarankan hari ini, supaya kita mencari ilmu dahulu, gunakan ruang media sosial yang baik ini untuk kita timbul sebagai kitalah yang terbaik, kitalah yang mendapat keilmuan ini, dan daripada situ juga ruang ini bisa kita gunakan supaya kita menjadi pencetus di dalam masyarakat, dan akhirnya nanti kita bisa membawa menjadi penyumbang kepada masyarakat kembali. Ruang ini amat luas saya kira, dan saya lihat ada juga di kalangan pemerintah. Di mana saja kita berada, kita boleh memainkan peranan kita untuk membantu pemuda-pemuda menjadi pencetus atau hero baru untuk masyarakat atau zaman ini. Kita amat-amat membutuhkan hero-hero ataupun tokoh-tokoh ataupun individu-individu yang bisa kita lihat. Dan sekarang ini ruang ini menjadi begitu mudah untuk kita tiru. Anak-anak saya sendiri
dah mula kenal YouTuber yang entah dari mana-mana. Nilai-nilai yang kita ada itu kalau kita tidak penuhi dengan nilai yang sama sekata seperti di daerah kita, maka lama-kelamaan kita akan kehilangan jati diri kita sendiri. Jadi di situ peran saya, pesanan saya yang saya lihat secara menyeluruh ya, sama ada di Malaysia atau di rantau negara ASEAN ini, walaupun begitu penutup saya amat positif dan pragmatik dalam hal ini. Sebenarnya kita bisa aja menangani masalah ini. Sebelum ini kita berbicara tentang kehadiran internet. Kita ketakutan dengan faktor-faktor ataupun kemasukan budaya-budaya baru. Tapi kita tidak pernah pun kita masih ada identitas kita sendiri. Jadi hari ini apabila kita sudah berhadapan dengan dunia yang serba digital, saya juga yakin kita bisa mengharunginya bersama dan masih kekal dengan identitas kita supaya kita masih boleh menangani masa yang begitu mencabar ini, dan hasilnya nanti kita akan menghasilkan sesuatu yang baru, bukan sekadar untuk menjaga daerah kita, tapi kita bisa sharing dengan seluruh dunia. Saya mengatakan dalam tim saya ataupun dalam di mana-mana saya hadir, tema sekarang, masa sekarang ini, kita harus memulakan pentas kita harus sebenarnya dunia. Apa aja yang anak muda kalian ingin lakukan, kalian harus meletakkan dunia itu sebagai pentas kalian. Jangan lagi kecilkan hanya daerah atau negeri atau negara. Dunia itu sekarang adalah pentas kalian. Mulai dengan regional. Karena tadi kan Pak Samsudin anaknya aja sudah mulai ada teman dengan Malaysia. Kalau sudah kita Indonesia, mulai dengan Malaysia, tambah seorang lagi dari Thailand atau Filipina, itu sudah 4 negara. Kita sudah mulai dengan regional. Dan Indonesia ini atau tempat kita itu saya sudah kira gratis. Saya menutup atau untuk hujahan saya pada kali ini sekali lagi dengan ulangannya, anak muda, jadikan dunia itu pentasmu, mulai regional, Indonesia ini gratis untukmu. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.